Tapi Mandalika jadi saksi hidup, doa pawang hujan lebih didengar dari Neno dan Somad. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Doa itu kalau dikabulkan sama Tuhan, yaitu seperti Mbak Rara itu, masih di tengah suasana di lapangan, minta tidak hujan, dikabulkan sama Tuhan seketika. Namanya doa itu kalau memang manjur dan dijabah sama yang kuasa. Nggak kayak doanya para kadrun itu apa doanya kok bentino kok doa Jokowi lengser, Jokowi turun, Jokowi mati. Aduh, ya orang gak mungkin dikabulkan sama Tuhan. Ya ujung-ujungnya kok paling dek sing lengser, dek sing mati sih. Kadrun. Jadi menungso ora insap-insap. Itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi tadi pagian kita sudah hujan, tetapi tidak boleh hujan terlalu, dan terus gerimis. Gerimisnya intensitasnya sudah hampir 1 jam. Jadi di sini supaya nyaman, karena kita yang di Indonesia itu biasa dengan tropis, tetapi yang pembalap itu pinginnya suam-suam kuku. Pawang hujan adalah profesi yang perlu kita hargai sebagai pekerjaan yang memang bisa memberikan dampak bagi perhelatan internasional. Dunia mendadak melihat Indonesia karena Mpok Rara yang berhasil meredakan hujan. Mungkin menurutnya bukan dia yang menghentikan, tapi dia meminta kepada langit, kepada semesta untuk meredakan hujan dengan cara-cara dan ritual-ritual yang jarang dilihat pada era modern ini. Namun, sering dilakukan di era kuno Indonesia. Pawang hujan Mpok Rara ini kelihatannya lebih didengar doanya ketimbang Abdul Somad ataupun Felix. Kita melihat keberadaan pawang hujan sampai saat ini memang masih ada. Sampai saat ini, kepercayaan klasik negara ini memang masih digunakan. Karena sebagai orang timur yang percaya dengan hal-hal seperti ini, tak salah untuk memanggil pawang hujan agar acara kita lancar. Tapi Joko Widodo sebagai presiden berhasil membawa pawang hujan ke skala yang jauh lebih besar lagi. Skala yang bukan hanya superstisius yang bisa dipercaya atau tidak. Jokowi membawa level kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Doa pawang hujan berhasil meredakan hujan di sirkuit Mandalika menjelang perhelatan besar MotoGP yang berkelas dunia. Dunia pun bengong melihat aksi Mpok Rara. Satu orang ini mempecundangi 7 juta kadrun, bahkan lebih manjur daripada doa Abdul Somad yang mau Prabowo presiden. Sekarang ini kita melihat kearifan lokal diangkat tinggi-tinggi oleh Presiden Jokowi. Semua orang memandang yang ada di Mandalika menjadi saksi hidup bagaimana kearifan lokal membangun bangsa ini dan mengubah nasib bangsa ini. Bahkan ada wartawan bule yang mengatakan bahwa saat hujan MotoGP tidak akan berlangsung. Tapi Mpok Rara berhasil membuktikan bahwa MotoGP tetap berlangsung meski terlambat sekitar 15-30 menit dari awal. Yang pasti MotoGP berhasil karena peranan Mpok Rara. Orang bisa berdoa lewat berbagai cara. Orang bisa berdoa lewat berbagai ritual. Berdoa kepada langit, berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta. Agama muncul setelah Tuhan tentunya. Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan semesta. Agama adalah ciptaan manusia. Doa kepada Tuhan lewat ritual-ritual yang ada saat ini dan begitu beragam. Lewat meminta hujan berhenti dan berhenti, artinya doa itu dikabulkan. Berbeda dengan Abdul Somad, minta Prabowo jadi presiden, yang jadi presiden malah Jokowi. Kan bikin malu. Hati Mpok Rara sang pawang hujan itu terbuat dari tanah air, begitu teduh, begitu nyaman dan terlihat syahdu. Sedangkan hati para pembenci Jokowi kelihatannya terbuat dari tanah sengketa. Coba lihat tuh, Rocky Gerung, dia hatinya terbuat dari tanah Formula E. Ngakak jir. Sekarang ini kita nggak usah terlalu percaya lagi sama pemahaman salah soal agama. Apalagi sama yang di-endorse sama si Felix Xiao, Abdul Somad yang berdoa bahkan nggak dikabulkan oleh Tuhan. Dikabulkan sih, tapi dikabulkannya yang sebaliknya. Memang bikin ngakak bukan? Sekarang ini kita mulai sadar bahwa negara Indonesia ini terlalu beragam untuk disempitkan hanya dari satu pandangan kadal gurun. Sekarang Fadlizon pun ikut nyinyir. Katanya setelah pawang hujan Indonesia butuh pawang utang. Padahal dia nggak lihat menhannya juga utang gede banget beli alutsista. Kalaupun benar yang dikatakan oleh Fadlizon, kita butuh pawang utang, kita juga butuh pawang Fadlizon. Hilmi Firdausi pun juga kepanasan membuat cuitan yang benar-benar bikin ngakak. Katanya di Mandalika Allah menunjukkan kuasanya dan memberi pelajaran kepada orang yang percaya klinik. Padahal sangat jelas ya bahwa keberadaan pawang hujan jauh lebih didengar daripada orang-orang semacam Fadlizon, Hilmi Firdausi, Abdul Somad, Iksanuddin, Rocky Gerung, Neno Warisman, Anies Baswedan, Prabowo, Sandi, dan lain-lain yang mau Prabowo menang. Waduh. Felix Xiao pun terdiam gak bisa berbuat apa-apa. Padahal negara leluhurnya juga punya Zhuge Liang yang bisa panggil petir. Benar-benar pemahaman agama sudah banyak menyesatkan orang. Padahal kalau mau dilihat dengan jelas, pawang hujan itu sebetulnya juga punya agama.
tapi agamanya nggak dijadikan bahan eksploitasi dan bikin orang seperti Ahok dibunuh karakternya. Semoga saja dengan ini kita bisa paham betapa indahnya Indonesia di tengah-tengah keberagaman ini. Joko Widodo berhasil membangunkan macan tidur. Jokowi berhasil meninggikan martabat pawang hujan di Indonesia. SBY kemana nih? Begitulah tanya-tanya. Bagaimana menurut Anda?